Orang ini cantik ya ampun. Kakinya panjang banget wah. Payudaranya besar dan putih HP ini emang bagus ya. Orang tua ini pergi mengembara ke gunung. Bilang mau cariin aku istri 3 tahun lagi 3 tahun lagi. Sudah 10 tahun berlalu. Istriku kok belum ketemu ya? Muridku yang baik guru, sudah cariin tunangan untukmu di bawah gunung. Kamu bawa surat pernikahan ini, dan turun gunung saja. Keluarga Susu Kingwan. Orang tua ini beneran gak bohong ya gak boleh. Aku harus segera turun gunung. Biar istriku gak kabur sama orang lain. Jangan sembahyang lagi nggak ada gunanya. Di papan sudah tertulis jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Semua percaya pada ilmu pengetahuan aku mau pulang. Kok nggak ada gunanya semua orang bilang ada. Daos Hang istriku nggak bisa hamil lagi. Keluarga Liu bisa punah kamu nggak bisa tinggal diam. Kalau nggak bisa hamil pergi ke dokter cari aku nggak ada gunanya. Cepat pergi periksa kemandulan. Daos Hang gigi aku berdarah kalau makan apapun. Apa aku mau jadi vampir? Lihat. Om ini gusi berdarah. Pergi ke dokter gigi ayo-ayo. Daos Hang, Ada masalah apa lagi? akhir-akhir ini badan aku panas terus. Demam minum ibuprofen. Sudah pulang ayo-ayo. Pulang-pulang. Gak usah bengong pulang aja. Pergi berobat aja. Jangan percaya tahayul. Percaya nggak percaya ya pergi jangan ganggu aku naik ke surga. Ingat percaya pada ilmu pengetahuan. Terbang? Lihat-lihat ada naga di luar ada naga. Lihat-lihat. Mana ada kamu salah lihat. Mama lihat ada naga di langit. Grup Su tiba-tiba diserang bisnis saham anjlok. Nilai pasar menyusut ratusan miliar hampir bangkrut, sangat berbahaya. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terbaik. Lulusan sekolah bisnis teratas grup menghadapi krisis. Apa kalian semua nggak bisa berbuat apa-apa? King One Group Su kamu. Sahamnya hampir jatuh. Sekarang butuh banyak dana untuk menyelamatkan pasar. Asal kamu mau menikah denganku aku akan langsung membantumu. Li Xiao tolong jaga diri sudah kubilang berkali-kali. Aku tidak suka padamu bahkan jika saham Su. Semua jatuh aku tetap tidak akan menikah denganmu. Su Qingwan kamu tidak tahu terima kasih ya. Kamu tahu apa artinya jika saham Su bangkrut? Ini adalah situasi mati kecuali aku. Tidak ada yang bisa membantumu. Siapa yang mematikan lampu? Hanya beberapa saham. Juga dianggap situasi mati. Siapa yang mematikan lampu? Siapa yang membual di sini? Hanya naik turunnya beberapa saham. Membuat kalian tidak berdaya. Kamu paham saham. Tidak tapi aku bisa menghitung. Hehe ternyata kamu dukun ya bisa menghitung. Kamu tahu apa itu saham? Kamu tahu situasinya.
Ribut. Kamu berani memukulku Su Qingwan. Kamu cari orang kampung untuk memukulku, aku kasih tahu hari ini tanpa aku. Su pasti bangkrut. Hanya beberapa saham aku bantu hitung. Jika naik turun saham bisa dihitung, maka dewa saham adalah dukun buta. Mana ada tempat untuk buffet hehehe zaman apa ini? Masih menyebarkan tahayul benar-benar, tidak tahu apa-apa ngawur. Ramalan Yi Jing bukan tahayul metafisika, hanya ilmu yang belum terbukti. Perm and Sandiwara. Kan adalah air-air adalah sial. Dalam kesulitan bahaya mengintai. Huitong Oil King Cheng Real Estate Jinyao Entertainment akan jatuh cepat jual. Minyak real estate hiburan. Ini bukan hanya industri utama saat ini, tapi juga 3 investasi terbesar Su. Selalu stabil kamu bilang akan jatuh. Kamu hitung dengan tepat benar-benar jatuh. Benar-benar mengira dirinya dewa turun gunung, bisa menghitung apa saja. Pak, ini bukan tempat bercanda, tolong pergi. 32. Orang kampung cepat keluar. Saham ini semua milik keluarga Li. Tidak mungkin jatuh. Jatuh. Benar-benar dia tebak bagaimana mungkin. Ramalan bisa dipakai buat saham? Nggak mungkin, pasti itu si bocah nakal. Kucing buta ketemu tikus mati cuma kebetulan aja. Tas Trem. Beneran naik ini beneran dewa. Su kita selamat. Beli sesuai katanya. Itu pas Su. Mozi Telekom naik. Wukong Ai naik Longteng Group. Naik gede. Nggak mungkin. Kamu siapa sih? Nama saya Lintian. Tunanganmu. Kamu orang yang dicari kakek. Siapa lagi kalau bukan aku? Ayo ikut aku pulang. Jangan pergi Qingwan. Aku tulus tadi cuma kesurupan. Jangan ngeong di sini, istriku nggak butuh anjing peliharaan. Tapi besok sore jam 3, kamu beneran mau jadi anjing orang? Kamu bilang siapa anjing? Lintian Su Qingwan, tunggu aja. Kek, aku bawa orang yang kamu cari. Qingwan, kakekmu udah nggak kuat. Apa? Kakek. Kakek, bangun kakek. Waduh, kayaknya kakek udah nggak kuat. Kepala keluarga, mending kita tutupin kakek sekarang. Biar kakek tenang pergi. Ayah tenang aja pergi. Xiu Nanhai Max New APA? Ayah kita belum mati. Kamu udah mau nutupin dia? Lihat kondisi ayah. Nggak kuat, beberapa hari lagi aku nggak mau dia menderita. Lagian cepat atau lambat pasti mati juga. Camel. Mending mikirin gimana bagi harta warisan. Kakek masih hidup udah mikirin bagi warisan? Kalian keterlaluan. Keterlaluan? Kita yang lebih tua. Keluarga kamu enak ngandelin kakek. Ngambil alih Su Group selama ini. Sekarang waktunya serahkan. Su Group itu jerih payah kakek juga jerih payahku. Aku nggak mungkin kasih ke kalian. Ini nggak bisa kamu tentukan. Kakek nggak ninggalin wasiat kalau dia mati. Aku yang pertama dapat warisan. Kamu nggak bisa halangin. Ambil itu ayah. Kamu pergi saja dengan tenang. Hari ini aku di sini. Yama datang pun tidak bisa membawanya pergi. Kakek ini belum mati sudah buru-buru ditutup kain putih. Membagi harta warisan, kamu benar-benar anak yang berbakti. Kamu siapa berani ikut campur urusan keluarga Su? Awalnya aku tidak ingin ikut campur, siapa suruh kakek mengatur. Istri secantik ini. Qingwan, dia adalah. Ayah, dia adalah Lintian yang dicari kakek. Lintian, kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku. Tentu saja. Hanya dengan dia Su Qingwan. Aku rasa kamu sudah dibodohi, dia bisa menyelamatkan orang. Kamu bilang dia sakit, aku malah percaya. Ini jelas-jelas seniman kampung dari gunung. Bisa apa cuma bisa menangisi kakek. Qingwan, sekarang banyak penipu, jangan sampai kamu ditipu. Apakah penipu, coba saja tahu. Lintian, asal kamu bisa menyelamatkan kakekku, aku mau melakukan apapun. Menikah dengan kamu juga boleh. Kalau begitu kamu pasti menikah. Kakek ini marah karena anak yang tidak berbakti.
Marah tersumbat di dada, marah menyerang jantung baru pingsan. Mau sembuh tidak sulit. Kamu ngawur, kakek jelas-jelas sakit, karena kelelahan sendiri mati. Apa hubungannya dengan aku? Aku belum bilang siapa anak yang tidak berbakti. Kok kamu sendiri yang mengaku? Baiklah, aku tidak akan berdebat dengan kamu, aku mau lihat. Bagaimana kamu menyembuhkan? Biarkan dia menyembuhkan, kalau tidak berhasil keluarga Su akan menuntutnya. Lintian, kamu mau menyembuhkan, bagaimana keluarga Su pasti membantu. Sederhana. Lintian, kamu bisa tidak sih? Bermain sandiwara. Buruan apa? Baru ini kunci pengobatannya. Kamu ngapain? Kakek pingsan karena kamu marah. Kunci pengobatannya adalah melampiaskan amarahnya. Kenapa kamu memukulku? Ternyata benar-benar efektif. Pukulan yang bagus. Kakek, Lega mati aku. kakek, Ini bisa ya. kakek, saya senang Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa, tadi saya hampir mati, karena anak durhaka itu. Saya hampir mati marah. Sekarang setelah melampiaskan amarah, tubuh saya terasa jauh lebih baik. Kakek, tadi dia yang menyelamatkan Anda namanya. Halo kakek, nama saya Lintian. Anda adalah tunangan King Wan Lintian. Bagus-bagus. Saya tidak salah menilai Anda. Kali ini berkat Anda, kalau tidak, saya pasti sudah dibunuh oleh anak durhaka itu. Cepat berlutut, ayah saya tidak melakukan apa-apa. Saya selalu berharap yang terbaik untuk Anda, tidak perlu bicara lagi. Tadi meskipun saya tertidur, tapi saya mendengar semua yang Anda lakukan. Dari sekarang saya tidak memiliki anak seperti Anda. Bukan begitu ayah, bukan seperti ini dong yang. Usir mereka, cepat panggil orang. Bukan begitu, jangan ayah, lepaskan saya. Bukan, ini bukan ayah. Lepaskan saya. Lintian, Kakek, sungguh tampan. Benar-benar pria yang luar biasa. Untung dulu saya membuat perjanjian nikah dengan guru Anda. Kalau tidak menantu yang baik seperti Anda, pasti sudah direbut orang. Saya akan segera menikahkan King Wan dengan Anda. Kakek, ini zaman apa lagi? Masih bicara tentang perjanjian nikah. Apalagi ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Saya tidak setuju. Benar ayah, meskipun dia menyelamatkan nyawa Anda. Tapi status kami tidak seimbang, dia tidak pantas. Omong kosong, King Wan bisa menikah dengan Lintian. Adalah kehormatan besar bagi keluarga Su. Itu adalah keberuntungan besar bagi King Wan. King Wan, lebih baik kita langsung saja. Besok kalian menikah. Kakek, Sudah diputuskan, Lintian. Malam ini kamu tidur di kamar King Wan. Dan lebih dekat dengannya. baik. kenapa kamu ada di kamar saya? Saya suami Anda, kenapa saya tidak boleh masuk ke kamar Anda? Lagi pula bukankah kakek sudah bilang, kita harus lebih dekat. Ini zaman apalagi kamu serius sama janji nikah ini. Aku kasih tahu aku nikah sama kamu. Cuma buat bikin kakekku senang, aku rasa kita berdua sangat perlu buat peraturan. Aku juga rasa perlu. Pertama, kamu istriku ini kamu nggak bisa nolak. Kedua, kamu nggak boleh ngiler sama ketampananku. Manfaatin aku. Aku yang ngiler sama kamu, Ketiga, aku tidurnya cepet, jangan aja aku begadang. bukan kamu. Cewek ini kelihatannya kalem. Tidurnya kayak babi. Sudahlah, lebih baik urusin dulu apa yang diperintahkan guruku. Urusin urusan Shenlong Hui. Ayah, Liu Huaqiang ini, siapa sih sampai segitunya? Kita udah nunggu lama diam. Liu Huaqiang itu, pemegang kekuasaan Shenlong Hui. Dibandingin sama Shenlong Hui keluarga Li, kita nggak ada apa-apanya.
Paman Kiang punya dua jenderal King Long dan Hei Hu. Mereka menguasai dunia hitam dan putih King Cheng. Keluarga Li kita nggak bisa disamain sama Long Hu. Tapi kalau kita jadi anjingnya Paman Kiang, keluarga Li kita bakal maju. Kamu datang kenapa? Lagi-lagi kamu tepat waktu buat jadi anjing. Aku jadi bapakmu, jangan cari masalah. 3-2. Sujud. Paman Kiang, keluarga Li mau jadi anjingmu. Beneran datang buat jadi anjing. Lihat kan aku bilang apa jam 3 sore tepat waktu jadi anjing. Kalian pantas jadi anjingnya Paman Kiang, cepat pergi, aku bunuh kamu. Kita pergi, kita langsung pergi. Ini wilayah Shenlonghui Paman Kiang. Orang-orang yang gak ada urusan minggir. Tolong tanya ke Liu Huaqiang. Melonnya mate nggak? Tolong tunggu sebentar. Anak ini ngomong apa sih? Muda aku ini Liu Huaqiang. Barusan kamu ngomong itu, siapa yang kasih tahu? Lihat ini apa? Sujud sama pangeran, ngapain diam? Cepat sujud sama pangeran Shenlonghui, sujud sama pangeran. Liu Huaqiang malah sujud sama dia. Anak ini nggak biasa. Kayaknya ke depan harus jaga hubungan baik. Anak muda. Ketua cabang King Cheng Lin Qiangdong. Berpaling dari Dewa Long kami, dan mendirikan Dewa Long Hitam. Di King Cheng selalu menargetkan Dewa Long kami. Mempengaruhi banyak bisnis. Dan di belakangnya, ada bayangan orang Jepang. Mohon anak muda turun gunung. Kamu hanya bertanggung jawab mengatur aku. Hanya bertanggung jawab membunuh. Baik anak muda. Besok di Hotel Long Teng. Ruang VIP, mohon Tuan hadir. 1 juta saudara Dewa Long kami, siap mendengar perintahmu. Babi kecil ini masih tidur ya? Istri, bangunlah. Lin Tian, Istri, sudah waktunya bangun. kamu bajingan busuk. King Wan, hari ini, kamu bawa Lin Tian jalan-jalan. Kalian berdua jalin hubungan. Baik kakek. Duduk di belakang. Turun. Malam ini aku ada kontrak yang harus ditandatangani, kamu jalan-jalan sendiri. King Wan, maaf, aku terlambat. Anak ini yang kamu bilang si kampungan itu. Anak kampung tidak bisa makan angsa. Kalau tahu diri pergi sendiri. Jangan terus mengganggu King Wan. Baik, kita pergi. Pulang nanti tahu bagaimana, bilang ke kakek. Tahu, aku bilang kamu sopan santun. Kami suami istri rukun, mesra sepanjang hari ya. Anak muda. Selamat datang anak muda. Anak muda, silakan masuk dan jalan-jalan. Aku siap-siap dulu.
Kiao, kamu bilang hari ini mau kenalkan proyek investasi. Janjian sama siapa? Tentu saja aku. Li Xiao akhirnya datang. Kiao, janjian sama Lipu. Dia beberapa hari lalu masih mengancam di perusahaan aku. Aduh sahabatku. Waktu itu Li Xiao juga sedang terburu-buru. Maksudnya juga ingin membantumu. Kali ini dia datang untuk minta maaf. Kamu, Maaf ya yang Master Li, sebenarnya aku mau mengatur ruangan VIP Tianzi untukmu. Tapi dengar-dengar hari ini ada tamu penting yang datang. Maaf ya sudah merepotkanmu. Aku tahu siapa itu. Qiang Shu dari Shenlong Hui, Liu Huaqiang. Kemarin ayahku sudah membawaku berkunjung ke rumahnya. Mulai sekarang keluarga Li adalah bagian dari Shenlong Hui. Keluarganya Li ternyata sudah terhubung dengan Shenlong Hui. Berarti keluarga Li bakal punya koneksi yang luas dong. Ternyata Liu Huaqiang ini sangat berguna. Tentu saja. Qingwan, waktu itu, aku benar-benar ingin membantumu. Tapi ada si brengsek itu yang mengacau. Sekarang aku membawa proyek besar dari Dongcheng. Asal kamu mau berdiskusi baik-baik denganku malam ini, proyek besar ini akan jadi milikmu. yang Master Li tolong jaga sikapmu aku. Aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Sayang, Lin Tian, kenapa kamu datang? ada yang mengundangku makan di ruangan VIP Tianzi. Qingwan, kamu bilang kamu sudah menikah. Jangan-jangan sama si kampungan ini bilang ada yang mengundangmu di Tianzi. Makan ya ampun. Kamu tahu siapa yang biasa pakai ruangan VIP Tianzi? Itu Liu Huaqiang dari Shenlong Hui. Ya, Liu Huaqiang yang mengundangku makan, kenapa? Qiang Shu mengundangmu makan. Kamu bahkan tidak layak jadi anjingnya. Kalau mau jadi anjing, jadi saja sendiri. Jangan libatkan aku. Camel. Sayang, aku aja kamu makan di ruangan VIP Tianzi. Sudah Lin Tian, orang sebesar Liu Huaqiang mana mungkin mengundangmu makan, kenapa kamu suka bohong? Sayang, Liu Huaqiang bukan dewa. Siapa yang kamu panggil sayang? Lin Tian, aku kasih tahu. Aku bukan istrimu, sekarang tolong pergi secepatnya. Sayang, tunggu, kamu tenang, aku akan jelaskan. Ayo pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Aku perintahkan. Sekarang secepatnya cerai dengan Qingwan. Kamu perintahkan aku, kamu pikir kamu siapa? Hah, kamu pikir kamu siapa? Yang Master Li adalah putra keluarga Li dari King Cheng. Kamu cuma sampah dari desa. Dia menyuruh kamu bercerai, itu sudah memberi kamu muka. Li Xiao itu apa sih, jadi anjingku aja. Aku aja merasa suaranya jelek. Oke, kamu berhasil membuatku marah. Kecuali kamu sekarang berlutut langsung minta maaf sama aku. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Kamu. Sayang, aku benar-benar tidak membohongimu. Kalau kamu masih tidak percaya, kamu ikut aku lihat saja, sudah tahu. Berhenti. Hari ini kamu memukulku, kamu tahu siapa ayahku? Bukan aku, kalau kamu tidak tahu lebih baik pulang tanya ibumu. Aku tidak percaya hari ini tidak bisa membunuhmu, tunggu saja. Ayah aku dipukul orang, cepat datang. Ayahku akan segera datang, kamu sudah mati. Kenapa ayahmu hebat ya? Tentu ayahnya Li Xiao adalah ketua grup Li, asetnya ratusan miliar. Jagoan tak terhitung, satu jari saja bisa menghancurkanmu. Grup Li hitam putih bisa diatur orang-orang di bawah mereka. Hanya di bawah Shenlong Hui membunuhmu. Tidak akan berkedip orang yang tidak tahu diri. Hari ini tidak mungkin tidak ada darah. Menyinggung Li Xiao, dewa datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Lin Tian, kamu cepat pergi. Hei, kecuali kamu sekarang berlutut minta maaf sama aku. Lalu suruh Qingwan bersih-bersih dan bawa keranjangku. Kalau tidak nanti ayahku datang, aku akan membuatmu tahu apa itu berdarah. Apa itu kejam, apa itu kekuasaan. Aku akan membuatmu lebih baik mati. Kamu cepat pergi. Li keluarga kecil, aku tidak peduli. Siapa yang berani? Berani memukul anakku Liu Quan. Ayah, akhirnya datang anak sialan ini yang memukulku. Bukan ini orang yang bahkan Li Huaqiang berlutut hormat. Ini keluarga Li mana berani menyinggung. Selesai keluarga Li bekerja sama dengan Shenlong Hui. Sekarang keluarga Su juga tidak bisa menyelamatkanmu. Lin Tian, kamu kan sangat sombong, ayo menggonggong dengar.
Diam. Menghormat Tuan Lin. Ayah, kenapa kamu memukulku? Kamu harus memukulnya. Suruh kamu diam. Dulu kenapa tidak menembakmu ke tembok kalau berani ngomong lagi? Akan mematahkan kakimu dia yang memukulku. Minta maaf kamu. Tuan Lin, maaf, sekali anakku ini bagaimana sih? Saya paham betul, tenang saja, saya akan mendidiknya dengan baik. Anda sebaiknya mengurus anak Anda dengan baik. Ya. Jangan biarkan dia seperti anjing kecil. Mengganggu istri saya. Pasti akan diurus. Siapa yang berani berisik di sini? Wah, cantik kalau tahu diri. Cepat tersenyum untukku. Nak, sebaiknya kamu tahu batas. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Orang penting ya, baik, saya dengar, katakan. Kalau begitu dengarkan baik-baik, ayah saya adalah ketua grup Liu Quan. Sekarang kamu menggonggong 3 kali, kami bisa pertimbangkan membiarkanmu pergi. Grup Li itu apa? Kamu berani memukul ayah saya akan menghabisi kamu. Tampaknya setelah saya menghilang dari dunia ini selama bertahun-tahun, kalian anak muda semakin tidak tahu diri. Kalau begitu saya akan menggantikan keluarga kamu. Mengajarimu, ayo. Saya lihat siapa yang berani. Huge, kabarnya Huge. Hu di bawah Lu Huaqiang menguasai dunia bawah tanah Qingcheng untuk Shenlong Hui. Pembunuh tanpa ampun mengumpulkan harta tak terhitung. Hotel Longteng ini adalah tempat Huge. Huge, Anda datang tepat waktu. Saya Liu Quan di ibu kota, juga dianggap orang penting. Nah, ini dia berani memukul saya di tempat Anda. Memukul kamu, kenapa? Lihat Huge. Dia itu sama sekali tidak menghargai Anda dan Paman Qiang. Harus memberikan penjelasan. Penjelasan apa? Anak saya memukul kamu keberatan, hahaha. Anak ayah angkat. Mereka masih berharap bisa diselamatkan oleh Anda. Hahaha, keluarga Shen saya. Yang terdepan dari 4 keluarga besar, kamu Liu Quan. Di depan saya Shen Shokun tidak ada apa-apanya. Berani mengganggu saya. Saya akan meminta saudara Shenlong Hui menghabisi kalian. Karena sampah ini tidak tahu diri. Maka bersihkan saja, serahkan pada saya. Hahaha, jangan mendekat. Kalau mendekat lagi saya akan menelepon polisi kepala yang datang. Kepala yang Anda datang inilah anak ini. Menggunakan kekuasaan untuk menindas, mencari masalah. Memukul massa, mengganggu ketertiban, ya kepala yang. Anda yang mengatur keamanan Qingcheng. Anda harus membela saya, benar. Sebagai kepala kepolisian Qingcheng saya harus membela. Tunggu saja, kamu datanglah. Tangkap beberapa penjahat ini. Kakak, hahaha. Saya pikir kamu tidak akan datang. Paman Qiang datang secara pribadi ke Hotel Longteng hari ini. Saya yang Xiaolong bagaimana bisa absen? Jenderal Long Hu, apakah itu? Halo Paman Long. Siapa yang ingin melapor? Masih mau melapor? Perkenalkan, yang Xiaolong. Paman Long, saya, kepala kepolisian Qingcheng. Yang bertanggung jawab atas keamanan Qingcheng, Su Heihu. Ayah angkat saya raja bawah tanah Qingcheng. Yang bertanggung jawab atas dunia bawah tanah Qingcheng saya. Shen Zuokun, pewaris keluarga Shen. Yang menguasai konglomerat terbesar di Qingcheng. Di Qingcheng ini, saya Shen Shokun, mewakili keluarga Shen. Mewakili Shen Long Hui. Keluarga Li di hadapan keluarga Shen saya, apa artinya? Liu Quan di hadapan Shen Long Hui, apa artinya? Kalian hanya sampah. Ya, Anda benar, keluarga saya. Di hadapan Anda hanya sampah, Anda yang murah hati. Lepaskan kami. Saya belum mengizinkan kalian pergi, masalah belum selesai. Bukankah saya baru saja memukul kalian? Tangan saya agak sakit, bagaimana ini? Bukan ini begini saja. Bagaimana kalau kamu berlutut dan meminta maaf kamu? Apa kamu tidak dengar saya bicara? Saya beri kamu 3 hitungan. Kalau kamu tidak berlutut, keluarga Li dihapus dari Qingcheng, silsilah dihapus.
2. Kamu siapa berani menggonggong di sini? Lin Tian, kamu gila. Hei, kamu ingin dua, jangan bawa kami. Kamu berani memukul saya. Saya memukul kamu, kenapa kulit wajahmu tidak biasa tebalnya? Tangan saya sakit kalau menurut logikamu. Haruskah kamu berlutut dan meminta maaf pada saya? Baik, saya ingin melihat. Bagaimana kamu membuat saya meminta maaf, datanglah. Lin Tian cepat pergi. Di belakang mereka ada Liu Huaqiang. Liu Huaqiang adalah raja bawah tanah terbesar di Qingcheng. Klub Naga Dewa adalah penguasa Qingcheng. Kalau kamu tidak pergi sekarang sudah terlambat. Masih berani mengaku suami Qingwan. Sebenarnya ini bukan urusan kita. Kamu yang nekat ikut campur, sekarang kita semua hancur. Lin Tian, kamu menyelamatkan kakekku. Kamu tidak boleh mati di sini. Dia ingin aku menemaninya, tidak apa. Kamu adalah wanita milikku, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Sedangkan aku ingin kamu berlutut. Minta maaf padaku. Zuokun, jangan kotori lantai. Buat Qiangshu tidak senang ayah angkat. Aku belum mainkan wanita miliknya. Aku akan mainkan perlahan-lahan. Mainkan dengan baik. Bisik-bisik aku suruh kamu minta maaf. Selesai. Baiklah, keluarga Shen, dengan aset miliaran. Menguasai lebih dari 50% kekayaan Qingcheng. Sekarang bahkan menjadi anak angkat Huye. Aku didukung klub Naga Dewa, di belakangku Liu Huaqiang. Aku suruh kamu mati jam 3, tidak akan biarkan kamu hidup sampai jam 5. Hari ini aku akan potong-potong kamu, dan beri makan anjing. Tuan Shen, jangan terburu-buru, tuan ini. Bukan orang sembarangan yang bisa dihina pergi. Hari ini aku ingin dia mati. Yesus datang pun, tidak bisa selamatkan, serang dia. Wah, mulut besar sekali. Tidak tahu apakah aku Liu Huaqiang bisa menjaganya. Tidak tahu apakah aku bisa menjaganya. Kamu siapa? Qiangshu benar-benar datang. Qiangshu dan Tuan Lin memang punya hubungan istimewa. Salam hormat pada Qiangshu. Bangunlah. Barusan kamu bilang Yesus pun tidak bisa selamatkan dia. Apa aku bisa menjaganya? Bisa. Qiangshu, Anda adalah penguasa terbesar Qingcheng, tapi anak ini, dia menghina klub Naga Dewa, tidak menghormati Qiangshu. Sudah selesai kalau sudah bunuh diri, baik. Apa Qiangshu, apa maksud Anda? Apa yang aku katakan tidak jelas, Qiangshu? Ini bukan selalu Qiangshu. Zuokun juga hanya ingin sukseskan pesta. Mungkin caranya terlalu keras mengganggu tuan muda. Tapi tidak sampai matikan. Menghina Tuan Lin, kamu masih ingin hidup. Zuokun cepat minta maaf pada Tuan Lin. Berlutut, panggil aku kakek, aku akan maafkan kamu. Berani-beraninya aku ini orang dari Shenlong Hui. Kamu minta aku minta maaf, berarti kamu meremehkan Shenlong Hui. Meremehkan Paman Qiang. Lin Tian, kamu tidak takut mati ya? Bagus, ini kesempatan untuk berjasa, ayo. Patahkan kakinya. Biar dia tahu Shenlong Hui tidak boleh dihina. Paman Qiang tidak boleh dihina. Kamu berlutut, sayang. Belum juga berlutut dan memanggilnya kakek. Cepat. Kakek belum makan ya. Kakek. Cucu yang baik, aku maafkan kamu, tapi dia bagaimana? Ini. Tuan Shen Liu Kuan ya. Presiden Direktur Grup Li. Maaf sekali ya. Tidak berani Tuan Shen, Anda ini ah. Paman Qiang, boleh aku pergi sekarang? Kalau begitu, kalian bisa pergi. Tapi ingat, kalau melanggar lagi, akan dihukum 3 pisau 6 lubang, baik-baik. Ya. Hari ini terima kasih banyak ya. Tidak berhak anak ini, banyak kejahatannya. Pantas dihukum. Aku membersihkan Shenlong Hui dari dalam. Ya ini, memang harus kami lakukan, Tuan Muda. Mari kita makan dulu. Makan tidak usah, kamu urus dulu urusan dalam Shenlong Hui. Selesaikan dulu. Ya. Istri, ayo pulang. Anak lain kali ketemu Tuan Lin. Harus dijamu baik-baik, untung dia beruntung.
Kebetulan Shenlong Hui sedang membersihkan dalaman apa yang kamu bilang. Kamu tahu tidak betapa bahayanya kamu hari ini. Kamu berani memukul orang keluarga Shen, kamu percaya tidak? Dia bisa membunuhmu dalam sekejap. Bukannya aku sudah memanggil Liu Huaqiang. Lintian, kamu terlalu tidak tahu malu. Orang sebesar Liu Huaqiang kamu berani bilang kamu yang panggil. Kamu tahu tidak mereka itu membeli kuda dengan emas, menggunakanmu untuk reputasi. Aku. Sudahlah, tidak tanya lagi, nanti kamu masuk tahu harus bilang apa pada kakekku. Ya, aku tahu. Kakak, Kok kamu? brengsek, aku akan membunuhmu, lepaskan. Kalau kamu tidak melepaskan, aku akan menelepon polisi. Tunggu, ini bukan kamarku. Kamu masuk rumah orang tanpa izin, seharusnya aku yang menelepon polisi. Apa yang kamu bicarakan? Ini jelas kamar kakakku, aku tidak peduli. Kamu masuk di tengah malam, pasti adanya jahat. Aku. Apa kamu? Aku akan memberitahumu. Mungkinkah Su Qingwan adalah istriku? Maka kamarnya adalah kamarku. Kamu berbaring di tempat tidur istriku di malam hari, jangan-jangan kamu ingin menggoda kakak iparmu. Aku menggoda kamu. Mimpi apa kamu baru saja memukul pantatku. Itu tidak benar. Seperti kata pepatah, pantat adik ipar setengah milik kakak ipar. Tanya saja kakakmu apa pepatah brengsek itu. Baik, aku akan menemui kakak sekarang. Ada apa datang? Pelan-pelan. Racun sihir. Kamu ngapain? Mengobatimu, ternyata benar racun sihir. Untung aku cepat menyadarinya, kalau tidak, kakimu ini akan lumpuh. Kamu bisa menyembuhkan kakiku. Percayalah pada kakak iparmu. Enak sekali. Ah, Kalian ngapain? Kak Qingwan kami. Lintian, kamu menjijikan. Dia kan adikku. Bukan istriku, dengarkan penjelasanku. Aku sedang mengobatinya, tanya saja padanya. Kakak ipar tadi benar-benar sedang mengobatiku. Xiao Sui, jangan tertipu olehnya. Mengobati kok meraba paha, dia pasti ingin mengambil keuntungan. Aku benar-benar menggunakan energi untuk menghilangkan racun sihir. Kalau terlambat, dia akan lumpuh. Lalu kenapa bekas tamparan ini masih ada? Jadi kamu tadi benar-benar mengambil keuntungan dariku. Itu tadi terganggu, masih satu langkah lagi. Kamu mau ngapain? Oke, coba jalan 2 langkah. Ini sudah sembuh, Kak Qingwan. Benar-benar tidak sakit lagi, sepertinya aku sudah sembuh. Lihat istriku, aku tidak berbohong. Kamu hebat, kakak ipar. Aku keluar ambil makanan. Istriku, aku temani kamu pergi. Aku kakak iparmu, perhatikan sikap istriku. Jangan marah. Lintian Qingwan, kemarilah kalian. Apa yang terjadi, kakek? Aku sudah memikirkannya, kamu menikah dengan Lintian. Terlalu terburu-buru. Kamu sibuk dengan urusan perusahaan setiap hari. Tidak ada waktu untuk membangun hubungan dengannya jadi. Jadi harus bercerai? Omong kosong, cerai apa? Ayah, apa maksudmu sebenarnya? Aku ingin Lintian bekerja di perusahaan. Agar mereka bisa membangun hubungan. Kakek ini tidak bisa. Yang bisa masuk ke perusahaan kita. Semua lulusan universitas elit, bahkan petugas kebersihan. Lulusan perguruan tinggi, dia anak dari gunung. Tidak bisa apa-apa yang bisa dia lakukan di perusahaan? Benar lagi pula, di perusahaan ini tidak ada posisi yang cocok untuknya bisa diatur. Siapa yang bisa melakukan segalanya sejak lahir? Kalau tidak bisa kalian yang ajari. Hal ini sudah diputuskan Lintian. Besok kamu pergi bekerja bersama Qingwan. Baik kakek, tidak masalah. Istriku nanti akan hujan bawa payung. Omong kosong. Aku bilang akan hujan, jangan takut. Siapa yang takut? Hanya guntur saja. Aku tidak percaya benar-benar akan hujan.
Istriku masih mau pergi? Siapa bilang tidak pergi, turunkan aku. Baik. Ayo. Kamu tidak bisa membuang pakaianmu ini. Kamu datang ke perusahaan dengan pakaian seperti ini, kamu tidak malu, aku yang malu. Istriku aku. Di sini perusahaan panggil aku Direktur Su. Direktur Su, apakah Anda ingin perusahaan mengatur masuk seorang satpam baru, tapi Anda tahu peraturan perusahaan? Bagaimana jika para pemegang saham keberatan? Sebagai presiden perusahaan, apakah saya tidak berhak menempatkan seorang satpam? Apakah saya tidak memiliki kualifikasi untuk departemen penting lainnya di perusahaan mana yang tidak memiliki orang yang mereka tempatkan? Mengapa di sini harus mengikuti aturan? Bukan begitu, Pak Su. Saya hanya bertanya apakah Anda bisa menempatkan. Bisa, saya akan segera memproses pendaftaran. Terima kasih sayang. Zhang Kuang ini adalah suami Pak Su. Anda harus benar-benar memperhatikannya. Saya akan benar-benar memperhatikannya. Tapi anak ini belum menerima pelatihan khusus. Apakah tidak akan menimbulkan masalah? Menimbulkan masalah justru lebih seru. Berpakaian tidak rapi dilarang masuk. Teman baru datang. Ya, hari pertama kerja, mohon bimbingannya. Mudah saja, saya akan memberitahumu. Satpam di sini tidak mudah. Harus punya kejelian benar. Di sini ada 3 yang tidak boleh diganggu. Lihat itu, orang itu namanya Zhang Kuang. Kapten kita julukannya Zhang Pangzi. Kalau kamu ganggu dia, nanti bakal sengsara ya. Yang kedua tidak boleh diganggu adalah. Tunggu, saya tidak tahu apa 3 yang tidak boleh diganggu itu. Tapi orang ini berpakaian tidak rapi. Pasti tidak boleh masuk. Halo Pak, berpakaian tidak rapi dilarang masuk. Kamu buta ya? Saya pun kamu berani halangi, kamu tahu saya siapa? Saya pun kamu berani halangi. Berani juga melawan, kamu pikir satpam ini hiasan saja. Kamu berani memukul saya. Hari ini saya habisi kamu. Kamu tidak terima ya saya sebagai satpam. Tentu harus menjaga keamanan. Masih ingat yang saya bilang 3 yang tidak boleh diganggu? Dia yang kedua, Tuan Wen Jia. Dia hari pertama kerja tidak kenal Anda orang besar janggan merah. Jangan seperti dia. Ada hakmu bicara di sini, apa kualifikasimu? Anak baik saya pun kamu berani pukul. Kamu dapat masalah. Zhang Kuang, si gendut, kemarilah. Datang. Tuan Su, ada apa yang bisa saya bantu? Satpam brengsek ini kamu yang rekrut. Sayang. Kamu berani memukul saya, kamu lihat saja. Sayang, kamu berani memukul Su Shao. Hari ini saya tidak akan membuatmu keluar kotoran. Saya anggap kamu bersih. Dia yang berpakaian tidak rapi melanggar peraturan perusahaan. Dia yang memulai duluan. Ketua. Dia adalah ketua keamanan kita, kamu tidak ingin bekerja lagi. Apa masalahnya dengan ketua-ketua? Seharusnya lebih mematuhi peraturan perusahaan. Kamu hebat bertarung, ya mana orangnya? Keluar. Serang. Ketua keamanan, ya bagaimana kalau kamu juga ikut? Lin Tian, jangan terlalu sombong. Melanggar peraturan perusahaan, berani membuat keributan di perusahaan. Kamu dipecat. Saya yang bikin keributan, kamu ini tidak bisa membedakan benar salah, membalikan hitam putih. Omong kosong, kamu yang memukul Su Shao duluan. Lalu melanggar peraturan perusahaan. Dan melukai rekan kerja. Sekarang segera pergi dari sini. Tidak bisa ketua. Dia adalah suami Pak Su. Kamu jangan ngomong sembarangan. Su Qingwan mana punya suami Su Shao? Perkataan ini, mungkin bukan tanpa dasar, saya juga dengar. Su Shao kenapa tiba-tiba menelpon orang, apakah kesepian? Berlagak mesum. Saya ada Hedeng, polisi orang bernama Lin Tian. Satpam di pintu masuk sampah seperti ini. Siapa yang membawanya ke perusahaan sekarang? Sekarang juga pecat dia. Aduh Su Shao, saya tidak bisa. Katanya Lin Tian ini
adalah suami Busu. Saya hanya sekretaris kecil, bagaimana saya berani melawannya? Benar-benar suami Su Qingwan ya. Saya akan bertanya. Asal menempatkan seorang satpam rekrut ke perusahaan. Siapa yang setuju? Kamu bodoh, ya saya sudah bilang. Berkain tidak rapi tidak boleh masuk. Su Shao, kamu tidak apa-apa. Kamu sayang kamu berani memukul Su Shao. Saya lihat kamu sudah bosan hidup. Kamu tunggu saja. Su Qingwan, Lintian itu suamimu kan? Kamu memang hebat. Mengatur si imut untuk membuat masalah di perusahaan. Kamu tunggu saja, akan diimpeach oleh Dewan Direksi. Suenjie, maksudmu apa? Turun ke bawah dan lihat sendiri, aku kasih tahu. Su Qingwan, kamu selesai. Lintian, aku harus berterima kasih padamu. Karena ulahmu Su Qingwan dalam masalah besar. Mungkin aku bisa sekaligus mengeluarkannya dari Dewan Direksi. Apakah aku baru datang sudah membuat masalah untuk istriku? Selamat pagi Pak Su. Zhang-Kuang, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Su, ini harus tanya suamimu. Kamu, Pak Su. Beginilah kejadiannya. Lintian sedang mempertahankan peraturan perusahaan. Memukul juga dalam rangka membela diri, menurutku tidak salah. Pantas saja Pak Su mencari pria. Dia memang sangat melindungi. Kamu jaga mulutmu. Kamu hanya seorang satpam kecil, aku kasih tahu. Jangan pikir, karena ada Pak Su yang mendukungmu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya mengikuti peraturan perusahaan. Aku sudah mengirim pesan ke kakek kedua akan segera datang. Semoga Pak Su masih seberani ini nanti. Kakek Anda datang. Xiao Jie ini bagaimana? Su Qingwan ini cari pria. Mengalahkan semua satpam perusahaan, kita tidak tahu diri. Su Qingwan, kamu seorang perempuan tidak tahu malu. Tidak menjaga diri saja, malah memanfaatkan kekuasaan. Mengatur pria masuk ke perusahaan, dia membuat masalah di perusahaan. Kamu ini direktur, bagaimana caranya? Kakek kedua, bukan begitu. Lintian bukan pria sembarangan. Jangan bicara lagi, aku sudah mengumpulkan Dewan Direksi perusahaan hal ini. Kamu sebaiknya memberikan penjelasan kepada Dewan Direksi. Su Qingwan, kamu tunggu saja akan dipecat. Dan priamu. Aku harus berterima kasih padamu. Berhenti peraturan perusahaan. Tidak pakai pakaian formal tidak boleh masuk. Kamu bicara padaku. Ya, aku bicara padamu peraturan perusahaan. Tidak pakai pakaian formal tidak boleh masuk. Anda pakai pakaian santai silakan keluar. Kalian semua dengar. Dia bilang tidak membiarkan aku masuk. Su Qingwan, lihat kamu. Dia menyuruhku keluar pas. Kakek kedua, dia tidak bermaksud begitu. Apa maksudnya hari ini? Aku ingin melihat, aku ingin masuk, siapa yang berani menghalangi. Keluar. Kakek kedua, Bagus kau, Lintian berani melawan kakek kedua. Dia adalah pemegang saham besar grup Su. Aku lihat kau cari. kakek kedua tidak sengaja. Aku akan membuatnya minta maaf. Cepat minta maaf ke kakek kedua. Manajer Su, aku sedang menjalankan tugas dan kewajibanku. Aku tidak melakukan kesalahan, mengapa aku harus minta maaf? Bagus, benar-benar bagus. Su Qingwan, perusahaan ini kau kelola. Bahkan aku tidak bisa masuk. Apa kau berniat mengeluarkan direktur lainnya? Agar kau bisa berkuasa sepenuhnya. Kakek kedua tidak seperti itu. Jangan terlalu banyak bicara. Umur sudah tua bisa mengerti urusan manusia. Apa perusahaan tidak punya aturan, tidak pakai pakaian resmi tidak boleh masuk? Kau menatap dengan mata yang lemah. Apa kau tidak bisa melihat tulisan besar itu? Kau satpam busuk, pergi kau. Satpam, kenapa aku sebagai satpam punya hak untuk bertanya? Setiap orang yang masuk dan keluar perusahaan atau? Kau bukan manusia. Kau siapa berani bicara begitu padaku? Jangan sok tua, aku tanya kau. Apa perusahaan punya aturan ini? Aku Su Changjian. Aku tanya apa perusahaan punya aturan ini? Enek Kisu Kakyu. Aku tanya apa perusahaan punya aturan ini? Kau kakek. Ada aturan ini adalah kakek. Kau ribut sama satpam busuk apa? Manajer Sudia mengakui perusahaan punya aturan ini. Aku menjalankan tugas dengan alasan yang benar. Aturan adalah aturan. Aku Su Changjian, aturan ini untukku. Aturan berlaku untuk setiap orang di perusahaan. Mengapa untukmu tidak berlaku? Apa kau benar-benar bukan manusia? Kakek, kau bye-bye saja kakek. Cepat panggil ambulans. Bagus, aku kasih tahu Su Qingwan. Kakekku, kalau ada apa-apa aku tidak akan berhenti.
Dan kau satpam busuk kau selesai. Tenang, kakekmu hanya marah saja. Matinya tidak ada, belum pernah dengar kata-kata ini. Orang baik tidak panjang umur, orang jahat hidup 1000 tahun. Kakek tua ini umurnya panjang sekali. Kamu yang imut ini, kakek tolong tenangkan diri. Jangan sampai marah merusak tubuhmu Sukingwan. Sekarang aku memerintahkanmu untuk segera memecatnya. Kakek kedua Lintian hanya menjalankan aturan perusahaan. Dia tidak salah, aku tidak bisa memecatnya. Kakek, baiklah. Orang-orang dari Dewan Direksi hampir tiba, jika kamu tidak memecatnya, aku akan memecatmu duluan. Berhenti. Pak Su, aturan perusahaan tidak boleh dijadikan pajangan, jika tidak, itu adalah kelalaianmu sebagai direktur utama. Situasi sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Meskipun Su Changjian masuk, dia tidak akan melepaskan aku dan Lintian di rapat dewan. Maafkan aku, kakek kedua perusahaan punya aturannya sendiri. Tidak ada yang bisa dikecualikan. Kamu berani melawan aku. Ayahmu tidak berani bicara seperti itu padaku. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu aturan. Sekarang aku memerintahkanmu, suruh dia pergi. Lintian, lakukan tugasmu dengan baik. Orang yang melanggar aturan perusahaan tidak boleh masuk. Baik Pak Su, tenang saja. Selama aku di sini tidak ada bahaya yang masuk ke perusahaan. Melawan. Sukingwan tunggu saja untuk keluar dari perusahaan. Silakan. Lintian, kali ini aku percaya padamu sekali. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak pergi kemana-mana. Tetap di sini menunggu anggota dewan lainnya, akan segera datang. Kalau dia berani, coba halangi mereka semua. Kakek, rencanamu hebat, kalau dia benar-benar berani menghalangi. Itu artinya, dia menyinggung semua pemegang saham. Wanita Sukingwan ini, akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Gadis kecil. Masih bocah ingusan ingin melawanku. Tua bangka ini ingin melihat. Siapa yang sebenarnya berkuasa di perusahaan ini? Jelas-jelas tentu saja kakek kedua kamu yang berkuasa. Kakek mereka datang. Ayah kakek kelima, akhirnya kalian datang. Xiao Jie, wanita Sukingwan itu membuli kamu lagi. Ya, dia mengandalkan posisinya sebagai direktur utama, bahkan tidak memberi muka pada kakek kedua. Saat ini kami tidak bisa masuk ke perusahaan, tidak mungkin kan? Om, dia berani sekali menghalangi Anda. Benar juga kakak kedua. Anda kan pemegang saham terbesar di grup Su. Bahkan Su Changkang si tua itu pun tak berani bersikap kasar pada Anda. Sukingwan ini berani sekali. Kalau tidak, kenapa semua orang berpikir saya mengumpulkan rapat dewan direksi? Itu karena Sukingwan si gadis kecil ini ingin memberontak. Sungguh keterlaluan, bahkan kakeknya pun tak berani melarang kakak kedua masuk ke perusahaan. Kakek saya ini benar-benar pikun. Bisa-bisanya mempercayakan perusahaan pada Sukingwan si gadis kecil itu. Kakak kedua pun tidak bisa masuk. Saya ingin tahu siapa yang memberinya keberanian. Ayo kita serbu. Taktik kakek ini memang kejam. Berhenti kalian semua. Kamu buta ya, berani-beraninya menghalangi saya. Oh, ternyata kamu waktu lalu kamu memukul saya, belum saya hitung. Cepat minggir. Perusahaan punya peraturan, tidak boleh masuk tanpa pakaian formal. Kalau kalian nekat masuk, keduanya ini akan jadi contoh kalian. Apa katamu? Kamu cuma satpam kotor berani bicara begitu pada saya. Mungkin kalian tidak tahu satpam kotor ini adalah pria liar yang dicari Sukingwan dari luar. Mengandalkan dukungan Sukingwan. Sama sekali tidak menganggap kami para pemegang saham. Ah, sudahlah kakak kelima, lebih baik kita mengalah. Kalau kamu nekat masuk, bisa-bisa dia benar-benar melemparkanmu keluar. Hah, saya tidak percaya dia berani melemparkan saya. Saya beri dia 10 nyali pun, ayo pergi. Sungguh kamu benar-benar berani melarang saya masuk. Sukingwan, keluar kamu. Saya tidak percaya perusahaan sendiri tidak bisa masuk, ayo pergi. Kalau kalian ingin masuk juga boleh, tapi harus sesuai peraturan perusahaan, pakai pakaian formal. Kalau tidak, selama saya satpam ini ada, kalian tidak akan bisa masuk. Kakak kedua, sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana lagi, semuanya pulang ganti baju. Ayo pergi. Kakek, masalah ini sudah selesai, terlalu memalukan. Memalukan itu benar, kamu harus ingat. Sekarang para pemegang saham merasa sangat terhina. Di rapat dewan direksi nanti akan sangat sengit. Hahaha. Wah. Tidak menghalangi saya lagi ya.
Kenapa kamu tidak menghentikan saya? Kamu cuma anjing penjaga. Aduh sakit, lepaskan cepat. Saya sudah sombong kamu puas. Puas-puas lepaskan tangan saya mau patah. Kedepannya jaga mulutmu. Kalau tidak saya tampar kamu. Kamu tunggu saja. Saudara kamu sudah membuat masalah besar. Walaupun kamu sumaidari CEO Su. Tapi para pemegang saham itu tidak bisa diremehkan. Kamu dan CEO Su mungkin akan menghadapi masalah besar. Paman kedua, paman kelima para pemegang saham, kenapa kalian datang? Kamu masih berani bertanya Su Dongyang. Saya pikir jabatanmu sebagai direktur utama sudah tamat. Paman kedua, apakah saya melakukan kesalahan? Membuatmu marah bukan karena anakmu itu. Su Qingwan benar-benar hebat. Kedepannya kami orang-orang tua ini mungkin tidak bisa masuk ke pintu perusahaan lagi. Kalau kamu benar-benar hebat, pecat saja kami semua. Qingwan, kamu datang tepat waktu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu yang mengadakan rapat direksi? Saya tidak. Karena kamu tidak mengadakan rapat direksi, pemegang saham hanya berpartisipasi dalam investasi, tidak dalam operasional. Kenapa kalian bisa ada di sini? Bagaimana kamu bicara? Di sini semua adalah orang yang lebih tua darimu. Inikah sikapmu terhadap orang yang lebih tua? Jangan gunakan senioritas untuk menekan saya kalau bicara urusan keluarga. Bisa dibicarakan di rumah setelah jam kerja, tapi ini perusahaan. Karena direktur utama tidak mengadakan rapat direksi, kalian seharusnya tidak ada di sini. Sekarang saya minta kalian segera meninggalkan ruang rapat, keluar dari perusahaan. Bagaimana kalau kami semua tidak pergi? Tidak pergi baik. Maka saya terpaksa memanggil satpam. Lintian naik ke sini, ada yang membuat keributan. Qingwan, kamu ini, bagaimana Su Qingwan? Kamu brengsek, kami ini pemegang saham. Mengapa tidak membiarkan kami masuk perusahaan, bilang kami membuat keributan, beraninya kamu? Su Dongyang, lihat ini anakmu yang baik. Apakah masih ada sopan santun terhadap yang lebih tua? Qingwan, kamu bicara apa ini bukan main-main. Cepat minta maaf pada kakek kedua dan para pemegang saham. Saya mematuhi peraturan perusahaan, mengapa saya harus minta maaf? Kamu benar-benar membuatku marah. Paman kedua Qingwan masih muda, belum mengerti. Aku di sini minta maaf atas nama Qingwan, maaf. Minta maaf ada gunanya. Siapa yang tidak tahu diri? Su, siapa yang membuat onar? Su Qingwan, kamu tidak punya hati nurani. Kamu malah membawa satpam sialan ini. Ayo hari ini di depan ayahmu. Kamu usir kami semua, ini tempat yang pantas buatmu. Cepat pergi dari sini. Su, ada yang perlu diperintahkan. Perlu aku buang sampah-sampah ini keluar. Lintian, kamu masih mau mengusir kami. Kamu berani. Wenji, kamu bagaimana? Kakek dia memukulku, aku mau dia 3. Bocah sialan, kamu berani memukul orang. Su Dongyang, kamu mau urus ini atau tidak? Lintian, kamu gila. Kamu tahu siapa yang kamu pukul, Su? Perlu aku pecahkan kepala mereka satu persatu. Gila-gila. Orang ini benar-benar gila, pecat dia. Sekarang pecat dia. Sekarang juga. Aku akan menyuruh orang menangkapnya, kamu dipecat. Pergi dari sini. Tunggu, direktur, aku yang presiden direktur perusahaan. Menurut peraturan perusahaan, wewenang personalia di bawah manajemen tinggi adalah tanggung jawabku. Kamu tidak berhak memecatnya. Kamu. Baiklah. Kita pecat kamu dulu, sekarang semua direktur ada di sini. Aku usulkan mencopot Su Qingwan dari jabatan presiden direktur. Aku setuju. Paman para pemegang saham, tenang. Aku akan menasihati Qingwan Pasty memberikan penjelasan baiklah. Silakan semua duduk. Siap mengadakan rapat direksi, paman. Ini semua perbuatanmu. Kita akan rapat, kamu masih tidak pergi. Ini ada hubungannya dengan Lintian, dia tidak bisa pergi. Kamu kilas APA pantas duduk sada meja dengan kami. Dia orangku, aku yang menyuruhnya di sini, ada masalah. Kamu sudah. Tidak mau buang waktu di sini. Hari ini, aku mengadakan rapat direksi ini. Alasannya adalah untuk mencopot jabatan presiden direktur Su Qingwan. Hahaha. Paman, hari ini cuma salah paham. Bukan kamu yang bilang ini salah paham. Kamu bisa memecat, tapi apa alasannya? Kamu sebagai direktur memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bahkan mengangkat pria liar ini menjadi satpam di perusahaan sangat mengganggu ketertiban perusahaan. Masih kurang alasan ini. Tolong perhatikan kata-katamu, apa itu pria liar? Dia sekarang suamiku, kita sudah menikah. Su Qingwan benar-benar cari satpam, jadi suami dia suamimu. Itu semakin membuktikan kamu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Setahu saya, perusahaan kita tidak ada rencana rekrutmen.
Kalau begitu Lin Tian ini, bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan? Dia memang saya yang atur masuk saya sebagai direktur perusahaan. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi kalian mau memecat saya karena ini. Saya terima. King Wan, kamu memang tahu diri. Tapi, Mereka yang juga diatur masuk. Personil pimpinan seharusnya juga dipecat. Dirsu ini daftar nama yang saya selidiki. Anda bisa umumkan. Lin Tian dipecat. Su Wenjie dipecat, Su Changjian dipecat, Su Changshou dipecat. Su Qingwan, apa maksudmu? Kamu jelas-jelas mau balas dendam. Bukan kalian yang minta agar semua yang masuk lewat jalur belakang dipecat, saya cuma lakukan sesuai permintaan kalian. Ada masalah? Kalau tidak ada masalah, saya akan serahkan daftar ini ke bagian personalia agar mereka memecat sesuai nama di daftar ini. Haha, sebenarnya King Wan juga sudah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan kita, walau ada kesalahan. Tapi tidak sampai harus dipecat, iya. Anak muda mana ada yang tidak salah, lain kali jangan diulangi. Kakek kamu masih ada pendapat. Kamu kakek. Om, kalau ada pendapat bisa langsung bilang. Jangan sampai orangnya sudah tidak ada menyesal sudah terlambat. Kamu tunggu saja. Tunggu. Anak nakal, kamu mau apa lagi? Dirut, hari ini saya mengabaikan keselamatan pribadi. Berusaha keras menjaga semua aturan perusahaan, bahkan menerima ancaman fisik, hampir terluka karena tugas. Perbuatan saya seperti ini seharusnya dapat penghargaan dari perusahaan. Sudah memukul saya, kamu masih minta penghargaan. Saya rasa Lin Tian benar. Perusahaan harus tegas dalam memberi penghargaan dan hukuman saya atas nama direktur. Untuk Lin Tian hari ini yang tidak mempedulikan keselamatan pribadi, mempertahankan peraturan perusahaan, bonus tunai 10.000 yuan. Selain itu, Kapten Keamanan Zhang Kuang sangat lalai, jabatan kapten dicabut, serta Wenjie dan lainnya semua diturunkan ke level 1. Denda bonus 3 bulan untuk dilihat hasilnya. Kalian tunggu saja HMPH. Pergi. Lihat betapa besar masalah yang kamu buat, paman-paman. Paman, dengarkan penjelasanku. Istri. Apa kamu tahu sejak aku masuk perusahaan, tidak pernah sepuas hari ini parasit-parasit ini. Sombong dan egois, hanya tahu menghisap darah perusahaan tapi kepentingan mereka sama. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Dulu aku sangat frustasi dengan ini. Bahkan berpikir perusahaan akan hancur di tangan mereka, tapi untungnya hari ini mereka kalah. Ternyata parasit-parasit ini tidak selalu menang. Lin Tian, terima kasih. Kamu istriku, ngapain bilang terima kasih? Siapa yang bilang aku istri kamu? Ini perusahaan, panggil aku CEO Su. Diterima, nanti di rumah aku panggil. Kamu tahu juga pulang ayah. Kamu tidak tahu dia membuat masalah besar. Jangan biarkan dia pergi ke perusahaan lagi. Lin Tian, kenapa? Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya membantu perusahaan menertibkan tatanan yang normal, dan hal ini King Wan sudah memberiku hadiah. Aku rasa tidak perlu lagi mengadakan rapat keluarga untuk memujiku. Memuji kamu pikir apa? Apa kamu tahu karena kamu King Wan dicopot ayah? Benar-benar tidak boleh biarkan orang ini punya hubungan apapun dengan perusahaan. Harus mengusirnya dari keluarga Su. Kakak ipar, maukah kamu pertimbangkan untuk datang ke keluarga kami? King Wan, kamu juga berpikir begitu? Kakek, sebenarnya hari ini Lin Tian berkinerja bagus. Terima kasih, istri. King Wan, kamu gila, kenapa kamu membela dia? Hahaha, King Wan bilang bagus, pasti bagus. Lin Tian, kamu harus bekerja keras ya. Ya, kakek. Kakak ipar, kapan kamu akan datang ke keluarga kami? Ibuku masih di sana menunggu kamu untuk mengobatinya. King Wan, ibu angkatmu selama ini juga tidak buruk. Jangan terlalu keras kepala, besok bawa Lin Tian untuk menjenguknya. Ya, kakek. Tenang kakek, pasti tugas ini selesai. Baik. Besok ketemu ibu angkatku, ingat bicara yang baik ya. Malam ini kamu tidur di ruang tamu saja. Aduh. Sayang. Mas, mau nggak? Malam ini aku temani kamu di ruang tamu. Gak usah deh. Serius asal. Kamu bisa sembuhkan penyakit ibuku. Apapun yang kamu minta aku lakukan. Xiao Sui, ayo sini. Ya, datang kak. Mas, aku ini bisa diandalkan loh. Dasar si cewek ini. Tidur. Lin Tian, nanti ketemu ibu angkatku, hati-hati ya bicaranya. Oke.
Serius deh mas, ibuku orangnya baik kok. Klausul ini terlalu berat. Maaf, aku nggak bisa kerjasama dengan perusahaanmu. Mas Sia, jangan buru-buru, kita serius nih. Gimana kalau kamu lihat lagi ini? Apa? Kamu mau aku menikah denganmu? Lisia kan satu keluarga, kontrak apa yang nggak bisa dibahas? Mas Li, kamu bercanda ya? Aku bisa jadi ibumu, tolong hargai diri sendiri. Umur bukan masalah asal kita bisa berdiskusi lebih dalam ya. Mas Li, tolong pulang saja, ini nggak mungkin. Kamu ini keras kepala banget sih. Kamu ini nggak tahu terima kasih ya. Kamu mau apa? Aduh, dasar nggak tahu diri. Kamu jangan salahkan aku kalau aku kejam. Lepasin aku, tolong. Semakin kamu melawan semakin aku senang. Tolong. Kamu teriak sampai serak pun nggak ada yang akan menolongmu. Hahaha. Jangan, tolong. Ibu, aku pulang. Xiao Sue, tolong. Ibyo, Kamu mau apa? Laki-laki camel. kamu nggak apa-apa? Ibu nggak apa-apa? Jangan ikut campur. Mau aku usir kamu? Dasar bocah, tunggu saja. Qingwan ini adalah... Dia adalah Lintian. Mama ini adalah kakak ipar saya kali ini. Saya sengaja memintanya datang untuk membantu melihat kaki Mama, lihat kaki ya. Xiao Sue, kamu baik hati. Sudah bertahun-tahun dilihat tapi tidak ada hasilnya. Mama sudah pasrah, hanya kamu. Percayalah kakak ipar ini. Bukan seperti dokter biasa di luar sana, dia sangat hebat. Kaki saya sembuh berkat dia, lihat ini, benarkan. Ya kakak ipar, cepat lihat Mama. Cepat. Ya baik, Mama minta maaf. Lintian, kamu bisa tidak? Kondisi Mama agak parah, perlu dipadukan dengan teknik pijat khusus saya. Anak muda, saya percaya padamu. Silakan. Lintian, kamu benar-benar bisa tidak? Jangan-jangan kamu cuma cari kesempatan mengambil keuntungan dari mama saya. Sudah. Mama coba. Sudah, kaki saya benar-benar sembuh. Bagus sekali. Selamat, Mama. Lintian, ya benar-benar terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Mama, kamu adalah Mama Qingwan. Maka secara alami juga Mama saya ini kewajiban saya. Benarkan istri? Ya, Mama, ini memang kewajibannya. Kakak ipar. Saya waktu itu bilang apapun bisa. Tapi benar ya? Mama, karena luka Mama sudah sembuh, maka kami tidak akan mengganggu, 2 hari lagi kami akan datang lagi. Masih tidak pergi. Istri Mama saya duluan ya? Ya. Selalu dipersilakan datang ke saya ya. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Kanker hati ayahmu semakin parah. Sel kanker semakin menyebar. Kami sudah menggunakan pengobatan terbaik. Tapi saat ini hanya bisa meringankan. Tidak bisa disembuhkan, bukankah katanya pengobatan sekarang bisa menyembuhkan kanker ya Tuan Qin? Beberapa kanker bisa dikurangi sel kankernya dengan kemoterapi. Tapi kanker hati sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Dokter biasa. Setiap tahun saya memberikanmu banyak uang. Benar-benar tidak ada gunanya sudah. Kalau nggak bisa sembuh ya udah.
Nasib aja sih. Kayak keluarga Xia di Qingcheng ini. Dulu kan keluarga kaya raya di Qingcheng. Tapi karena penyakit kaki turunan. Sekarang udah jatuh miskin. Hah apa? Kaki Xia Yuhe sembuh ada dukun sakti. Pasti dukun sakti itu, apapun itu biayanya. Pasti harus dibawa ke keluarga Qin Ga. Aku sendiri yang akan menjemputnya, ayo berangkat. Ke Qingcheng. Sayang. Kamu cemburu ya? Aku cemburu. Lintian mana mungkin aku cemburu sama kamu. Oke nggak cemburu. Siapa yang suruh kamu naik kasur tidur di lantai aja? Mana ada suami disuruh tidur di lantai. Lintian, meskipun kita udah menikah, tapi bukan berarti aku mengakui pernikahan ini. Aku bilang tidur di lantai ya harus tidur di lantai. Oke kalau gitu aku cari kakek. Kenapa sih langsung cari kakek, nggak bisa ngandalin diri sendiri aja? Gini deh, kalau kamu bisa menyelesaikan tantangan dariku, aku akan mengakui pernikahan ini. Tantangan apa? Tantangan pertama tanpa bantuanku dan keluargaku. Besok kamu cari kerja sendiri hasilin 3.000. Kalau berhasil aku anggap kamu lulus. Cuma 3.000 kamu meremehkan aku ya? Aku nggak percaya kamu bisa hasilin uang sendiri. Kalau tantangan ini berhasil ada hadiahnya nggak? Lulus ya lulus aja, kamu mau apa lagi? Kalau berhasil ada tantangan kedua. Nggak ada hadiahnya sama sekali, mending aku cari kakek aja. Jangan gini aja deh. Kalau kamu lulus tantangan, aku akan penuhi 1 permintaanmu. Sepakat. Aku bersumpah. Oke deal, tunggu aja, aku yang akan pukul pantatmu. Panas-panas gini nggak ada tempat berteduh. Ada nih, bikin taman gratis buat mereka. Lumayan juga. Nulis apa ya? Ayo lihat sini. Cepetan ke sini lihat. Semua penyakit bisa disembuhkan. Obat segala penyakit. Lihat-lihatlah, periksa sekilas. Bisa menyembuhkan 100 penyakit. Menyembuhkan 100 penyakit, obat sampai penyakit hilang. Apakah ini benar-benar efektif? Ambil 2 paket obat, ya tentu saja harus begitu. Maaf teman. Hanya mengobati flu dan demam, apakah bisa menghasilkan uang? Saudara muda, saya tidak hanya mengobati flu dan demam. Semua jenis penyakit sulit bisa diobati. Bagaimana dengan kanker? Sembuhkan kanker itu. Kanker adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, saya bisa meredakannya. Untuk menyembuhkannya, mungkin dalam hal ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Kalau begitu saya tenang, Anda lanjutkan ya. Khusus mengobati kanker, tidak membeda-bedakan usia, pasti sembuh. Jika tidak sembuh tidak perlu bayar. Hei, lihat-lihat nama itu. Tidak membeda-bedikan usia, pasti sembuh. Jika tidak sembuh tidak perlu bayar. Mengobati kanker? HMPH, aku tidak akan pergi. Apakah sejuk? Berbicara besar tanpa malu, dia berani mengklaim bisa menyembuhkan kanker. Lagi pula katanya, tidak membeda-bedikan usia, bahkan tulisan itu salah eja. Menurutku orang ini cuma omong kosong. Semuanya jangan tertipu olehnya ya. Qin Shifu, tabib terkenal, ada di depan. Li Xiansheng, kali ini, aku mengandalkanmu untuk memperkenalkan. Anda sudah menemukan orang yang tepat, aku kenal baik dengan tabib terkenal itu, biasanya dia rendah hati cuma menjual di depan dengan kios kecil. Minggir-minggir, ayo-ayo. Minggirlah, minggirlah. Kenapa kamu lagi hantu gentayangannya? Aku juga mau bertanya padamu, belum cukupkah dipukuli? Kamu Li Shifu, katamu. Tabib terkenal, siapa dia? Tentu saja ini dia. Ini adalah Hua, tabib terkenal dari Qingcheng. Julukannya tangan ajaib, yang lebih baik dari Hua Tuo. Li Xiansheng ini datang lagi untuk membeli pil anjing lot derku. Hahaha, bercanda.
Ini adalah Qin Shifu. Qin Shifu membawa ayahnya untuk mencari pengobatan. Keluarga Qin adalah keluarga terkaya di ibu kota. Mendengar bahwa Hua tabib dari Qin Cheng memiliki kemampuan medis yang luar biasa, membawa ayahku untuk mencari pengobatan. Jika Anda bersedia membantu menyembuhkan ayahku, keluarga Qin pasti akan memberikan imbalan besar. Tidak tahu Tuan Qin sedang sakit apa. Ini saja tidak bisa dilihat jelas-jelas kanker hati. Kamu bagaimana bisa tahu aku kena kanker hati? Jangan-jangan benar-benar tidak ada cara untuk menyembuhkannya, ya Tuan keluarga Qin. Jangan percaya dia. Dia ini pinipa alang parla ini tabib hebat yang sederhana. Tuan keluarga Qin mana ada tabib yang tidak meraba denyut nadi. Lalu langsung bisa melihat penyakit apa bocah ini. Tidak lain hanya asal menebak penyakit. Keberuntungan saja tebakannya tepat. Benar juga. Biar aku periksa Tuan keluarga Qin. Dokter Hua yang luar biasa. Ayahku ini kenapa? Tuan Qin jangan khawatir. Lihat aku gunakan trik kecil. Dokter Hua, apakah kamu bisa atau tidak? Dengar baik-baik. Kalau ayahku terjadi apa-apa, aku akan membuatmu mati tidak tenang ini. Buang semua darah beracun ini, muntahkan semuanya, dan sembuh. Ini adalah darah inti dari jantung, muntahkan 2 kali lagi. Orangnya sudah tidak ada. Omong kosong anak kecil. Apa kamu mengerti ilmu kedokteran? Ini darah memang tidak bisa dimuntahkan 2 kali lagi. Jangan bersukacita atas penderitaan orang lain. Inilah tabib hebat yang kamu bicarakan, aku tahu sekarang. Pasti bocah sialan ini mengganggu orang lain. Mempengaruhi performa tabib hebat, kamu diam. Ini saja tidak bisa dilihat jelas-jelas kanker hati. Ini adalah darah inti dari jantung. Muntahkan 2 kali lagi dan orangnya hilang. Yang harus diam itu kamu ini. Dokter Lin yang luar biasa, tolong selamatkan ayahku. Pemuda Qin ayahmu tidak bisa diselamatkan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Ini bukankah mudah? Hanya saja kamu dokter bodoh tidak kompeten. Saya lihat kamu anak yang berbakti, saya akan menyelamatkan ayahmu. Terima kasih banyak, tabib hebat telah turun tangan. Ambil ini pil peregangan kaki mata melotot. Berikan pada ayahmu untuk diminum obat ini ampuh. Tuan Qin ini jelas-jelas sampah. Bagaimana mungkin ini, obat, jangan percaya dia. Kalau tidak sembuh aku tidak minta bayaran. Dokter Lin, aku percaya padamu. Cepat-cepat panggil Dokter Li kemari. Aku bilang jangan percaya dia, HMPF. Tuan keluarga Qin ini sudah meregang nyawa. Kayaknya beneran mau ketemu Yan Wang nih. Kalau bapak gue mati, gue bakal bikin kalian semua ikut mati. Gue pengen dia hidup sampai subuh. Siapa yang berani bikin dia mati sebelum itu? Gue belum mati lo, aman. Pakin lo panggil gue ya Dokter Li. Cepet periksa bapak gue ya. Om Qin, gue mau cek darah dulu. Bawa ke lab, oke dok. Gimana kondisi bapak gue? Aduh. Hahaha. Gue sekarang rasanya luar biasa. Sampai rasanya gue bisa punya anak 10 lagi. Pak Qin. Bapak lo ternyata kanker hati stadium akhir. Sekarang sembuh ajaib hasil lab ini. Gak ada sel kanker sama sekali. Ini keajaiban medis apa? Dia beneran sembuh, gak mungkin. Ini kayak mujizat. Pengobatan barat cuma ngobatin gejala, gak ngobatin akar masalahnya. Menurut pengobatan Tiongkok, semua penyakit berasal dari ketidakseimbangan tubuh. Lemah dan lesu dia tadi makan. Pil ajaib gue buat nambah energi. Darahnya penuh sel kanker kecil. Di hadapan energi tubuhnya gak ada apa-apanya. Jangan ngaco, teori apa ini? Diam lo. Tadi bapak gue muntah darah dan pingsan. Abis makan pil dari dokter ajaib ini. Baru sadar. Pengobatan Tiongkok beneran sehebat ini. Dokter ajaib. Lo terima murid gak? Gue bukan dokter ajaib, dokter ajaibnya di sini. Jangan pergi lo, udah ngerusak bapak gue. Mau pergi gitu aja Tuan Qin. Gue juga gak tahu dia dokter gadungan. Tuan Qin ini salah paham, semua salah paham. Salah paham, lo bisa cerita sama Yan Wang. Ambil dia buang ke Danau Ming buat makan ikan. Jangan-jangan Tuan Qin kita kan temenan. Ampun deh.
Siapa yang temenan sama lo bawa pergi Tuan Qin? Ampun HMPH. Terima kasih dokter ajaib udah nyelamatin nyawa. Ya tidak usah terima kasih, yang penting bayar saja. Dokter hebat ini, sedikit hadiah dari saya. Semoga Anda tidak meremehkannya. Ya cukuplah ya. Dokter hebat, kalau ada kebutuhan di masa depan. Keluarga Qin pasti akan berusaha sekuat tenaga. Nanti kita bicara lagi. Tolong istri saya dokter hebat. Baiklah, satu persatu. Dokter hebat tolong ibu saya. Istri. Saya sudah dapat gaji. Omong kosong, baru sebentar pergi sudah ada yang kasih uang. HMPH. Lintian, kamu pergi merampok bannya. Jangan fitnah, ini uang hasil jualan yang legal. Uang sudah saya dapat, kapan kamu akan menepati janji? Janji apa? Kamu kan bilang mau memenuhi satu syarat saya. Kamu mau apa? Mulai hari ini saya tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Lintian, jangan keterlaluan. Kalau kamu mau tidur di kasur juga boleh, serius. Tapi kamu harus tidur sama saya. Lah, kalau saya tidur di kasur berarti tidur sama kamu dong. Siapa yang mau tidur sama kamu? Tidur sama saya, kenapa suami tidur sama istri? Itu kan sudah sewajarnya, lagi pula kalau sering tidur sama saya. Bisa bikin awet muda dan cantik. Jangan berhayal deh. Kalau begitu kamu tidur di lantai. Tidur sendiri saja, saya tidur di ruang tamu. Lintian ini suruh saya tidur sama dia. Tidak tahu malu. Tapi dia ke saya. Saya Lintian, tunanganmu. Kamu wanita, saya tidak boleh disentuh orang lain. Kamu istri saya, ngapain bilang terima kasih? Sudahlah, maafkan dia. Sukingwan, kamu bukan mau tidur sama dia. Kamu hanya tidak mau tidur sendirian di ruang tamu. Dia sedang latihan. Jangan-jangan apa yang dia bilang benar, tidur sama dia beneran bisa bikin awet muda. Lintian, tadi kamu ngapain? Saya tidak ngapa-ngapain. Lah, tadi kamu terbang terang gitu. Benar kamu sedang latihan. Di dunia ini benar-benar ada dewa. Dunia ini mana ada dewa? Aku tadi sedang membaca buku. Ini namanya quantum speed reading, itu ilmu pengetahuan. Seperti kata pepatah, kuasai matematika, fisika, kimia. Jalan-jalan kemanapun tidak takut. Jangan bohong aku. Aku tidak bohong, kalau mau belajar aku ajarin. Aku tidak mau belajar itu. Lalu kamu mau belajar apa? Masa kamu mau belajar? Aku mau perawatan kecantikan. Sialan Lintian. Bikin seluruh tubuhku lengket. Anak muda suka main, aku bisa mengerti. Tapi harus jaga kesehatan ya. Ya kakek tahu. Lintian, kamu harus berusaha keras berjuang. Cepat kasih aku cucu. Tenang kakek, pasti tugas selesai. Benar kan istri, ayo pergi. Hahaha.